Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai sejarah Microsoft Word. Nah, mengapa? Karena semua materi yang akan kita bahas ke depannya sangat berkaitan dengan penggunaan Microsoft Word. Nah, sebelum lebih jauh mempelajari dan mengaplikasikan Microsoft Word, tentu wajib bagi kita untuk mengetahui sejarah dari Microsoft Word itu sendiri sebagai dasar dari pembelajaran yang akan kita bahas. Seperti yang kita lihat bersama, dikatakan bahwa Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada dunia di tanggal 25 Oktober 1983, yaitu oleh Bill Gates dan Paul Allen. Nah, di samping itu, seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui juga bahwa kegunaan dari Microsoft Word ini sendiri adalah sebagai salah satu aplikasi yang sangat sering digunakan dalam pembuatan dokumen-dokumen bisnis atau dokumen penting lainnya. Saat pertama kali dikenalkan oleh Bill Gates yang disebut dengan multi-tool Word, pada saat itu hanya bisa digunakan pada sistem ZENIC. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu berkembang menjadi Microsoft Word seperti yang kita kenal sekarang, yang dikembangkan oleh Charles Simonyi dan Richard Rorty. Nah, di slide ini telah terlihat gambaran tentang ikon-ikon yang tersedia di Microsoft Word, yang mungkin di antara kalian semua sudah tidak asing dengan tampilan seperti ini. Namun, kita bahas saja untuk merefresh kembali tentang apa saja ikon yang tersedia, beserta kegunaannya. Pertama, harus kita ketahui bahwa dalam Microsoft Word terdapat beberapa bagian yang sering digunakan untuk pengaturan pada penulisan yang teman-teman buat. Adapun bagian yang paling umum adalah menu bar dan ikon atau toolbar. Nah, pertama, mari kita perhatikan tampilan pada menu Home. Menu Home merupakan menu yang akan selalu tampil di halaman depan ketika kita membuka Microsoft Word. Hal ini dikarenakan menu Home menampilkan ikon yang sering digunakan. Pada dasarnya, menu Home ini terdiri dari beberapa yaitu grup clipboard, font, paragraf, stylus, dan editing. Namun, pada tampilan yang teman-teman lihat, kita hanya akan membahas beberapa ikon yang ada saja. Pada anak panah yang pertama, ada ikon font yang digunakan untuk memilih jenis huruf apa yang akan kita gunakan dalam penulisan. Anak panah yang kedua, ada font size yang digunakan untuk mengatur ukuran huruf. Kemudian ada cengkes yang bisa digunakan dalam mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Selanjutnya ada ikon bullet and numbering yang dapat digunakan untuk memberikan tanda bulat atau format penomoran pada paragraf yang terpilih. Pada panah kelima ditandai dengan lambang huruf B kapital atau dikenal juga bold yang dapat digunakan untuk menebalkan teks terpilih. Ada juga ikon yang ditandai dengan lambang huruf I kapital atau ikon ini disebut italic yang dapat digunakan untuk memiringkan teks terpilih. Kemudian ada underline yang dapat digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Ada juga superscript dan subscript yang dapat digunakan bagi kalian yang mengetik dengan karakter pemangkatan. Dan yang terakhir, ada ikon yang digunakan untuk mengatur posisi teks, terdiri dari rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Pada slide ini ditampilkan untuk menu insert. Nah, pada menu ini berisi ikon yang berfungsi untuk memasukkan seperti gambar, tabel, simbol, juga header dan footer. Langsung saja pada grup page terdapat ikon cover page, di mana berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman. Kemudian ada ikon blank page yang berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. Serta page break yang berfungsi untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Selanjutnya pada grup tabel yang secara garis besar digunakan untuk menyisipkan format tabel secara otomatis sesuai baris dan kolom yang diinginkan. Kemudian pada grup illustration terdapat beberapa ikon juga, di antaranya picture
yang dapat digunakan untuk menyisipkan objek gambar dari file yang tersimpan di komputer. Ada juga clip art yang dapat digunakan untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah tersedia. Ada juga shape yang berfungsi untuk menyisipkan objek shape atau berbagai jenis bentuk pada dokumen. Nah, berikutnya yaitu smart art yang dapat digunakan untuk menyisipkan objek struktur organisasi, flowchart, dan sebagainya pada halaman. Ada juga chart yang berfungsi untuk menyisipkan objek grafik pada halaman. Dan pada grup header dan footer terdapat icon header yang berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian atas yang akan tampil pada setiap halaman pada dokumen. Ada footer yang berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian bawah yang akan tampil pada setiap halaman dalam dokumen, serta page number yang dapat digunakan untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Pada grup simbol terdapat icon equation yang berfungsi untuk menyisipkan format matematika pada dokumen, dan simbol yang digunakan untuk menyisipkan beberapa simbol pada dokumen. Pada menu layout merupakan salah satu menu yang berfungsi untuk mengatur lembar kerja atau halaman. Seperti yang kita lihat pada grup page setup, terdapat icon margin yang digunakan untuk menemukan pilihan batasan batas tepi halaman, di mana pada margin kita bisa menentukan batas kanan, batas kiri, atas, dan bawah sesuai dengan yang kita inginkan. Ada pula icon orientation, di mana icon ini berfungsi untuk merubah posisi halaman menjadi portrait atau landscape. Ada juga size, column, break, dan lain sebagainya. Pada grup paragraf tentunya digunakan untuk mengatur paragraf yang di dalamnya terdiri atas icon indent, yang digunakan untuk menentukan batas teks sebelah kanan dan kiri. Juga icon spacing yang digunakan untuk menentukan jarak antar paragraf sesudah dan sebelum paragraf. Menu reference adalah menu yang berfungsi untuk melakukan pengaturan berhubungan dengan sumber acuan atau rujukan pada saat penulisan pada buku. Nah, masuk pada grup table of content, yang mana grup ini berfungsi untuk mengatur dan memilih dari daftar isi otomatis. Selanjutnya ada icon add text yang berfungsi untuk menambahkan teks dalam paragraf yang terpilih ke dalam yang ada dalam format daftar isi otomatis sesuai dengan level yang diinginkan. Juga ada icon update table yang berfungsi untuk memperbarui bentuk daftar isi otomatis. Untuk materi praktikum pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan penomoran halaman. Nah, untuk menentukan penomoran halaman di sini kita akan pelajari yang pertama bagaimana sih caranya membuat nomor halaman pada dokumen, yang kedua membuat format nomor halaman, yang ketiga merubah penomoran halaman, yang keempat membuat letak nomor halaman pertama yang berbeda pada setiap bab, serta kita juga akan pelajari membuat nomor halaman yang berbeda dalam dokumen yang sama. Oke, langsung aja. Yang pertama-tama kita akan mempelajari bagaimana cara membuat nomor halaman pada dokumen. Nah, untuk langkah yang pertama, klik Insert, lalu pilih Page Number. Nah, di sini ada berbagai macam pilihannya ya teman-teman. Untuk Top of Page, di sini fungsinya untuk menempatkan nomor halaman di bagian atas. Untuk Bottom of Page, fungsinya untuk menempatkan nomor halaman di bagian bawah. Unified Margin di sini fungsinya untuk menempatkan nomor halaman di dekat margin halaman. Dan Current Position di sini fungsinya untuk menempatkan nomor halaman di posisi kursor. Nah, misalkan kita ingin menempatkan nomor halamannya di bagian bawah lembar kerja kita ya. Misalkan kita pilih ini. Nah, sini sudah jadi untuk menempatkan bagian nomor halaman di bagian bawah lembar kerja. Seperti ini ya, teman-teman. Untuk membuat format nomor halaman, misalkan kita contohkan ya teman-teman, dari nomor halaman yang tadi kita buat, ini kan nomor angka Arab, misalkan kita ubah menjadi angka Romawi. Nah, caranya gampang. Yang pertama, kita klik ganda pada footer. Nah, selanjutnya klik page number. Nah, di sini pilih format page number. Nah,
di sini kan masih dalam bentuk angka Arab ya. Nah, maka kita ubah menjadi angka Romawi. Nah, seperti ini. Lalu startnya dari huruf keberapa? Misalkan kita pilih dari nomor 1 ya dalam angka Romawi. Nah, klik OK. Oke, setelah itu sudah muncul lembar halamannya menjadi angka Romawi. Seperti itu. Baiklah, untuk membuat letak nomor halaman yang pertama yang berbeda pada setiap bab, misalkan nih, kalian mau menentukan nomor halamannya untuk bab pertama berbeda dengan menentukan penomoran halaman di bab kedua. Nah, caranya bagaimana ya? Nah, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian coba klik ganda pada header atau footernya. Seperti ini ya, tujuannya untuk menampilkan header atau footer. Nah, selanjutnya kalian pilih desain officialnya, pilih different page, kalian centang ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya pada halaman pertama, misalkan nih di bab satunya, kalian klik header dan footernya lagi. Selanjutnya klik fake number. Misalkan kalian ingin menentukan nomor halamannya itu di sini, misalkan ya untuk bab pertamanya. Nah, di sini ya. Nah, untuk bagian bab kedua, kalian maunya untuk menentukan nomor halamannya, misalkan maunya di atas gitu ya. Boleh banget contohnya kayak seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, sekarang sudah jadi nih yang berbeda. Jadi untuk bab 1 penentuan nomor halamannya di bagian sini ya, di bagian bawah gitu, dan di bab 2 penentuan nomor halamannya di bagian atas. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk menentukan letak nomor halaman yang berbeda pada setiap babnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat nomor halaman yang berbeda dalam dokumen yang sama. Nah, misalkan nih dalam membuat makalah contohnya. Nah, dalam makalah itu ada bagian covernya, ada bagian kata pengantar, ada bagian daftar isi, dan bagian bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, tentunya bagian-bagian tersebut mempunyai penentuan penomoran halaman yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, misalkan di bagian cover biasanya tidak ada penentuan penomoran halaman. Nah, di bagian kata pengantar biasanya menggunakan angka Romawi, begitupun dengan daftar isi ya, sama menggunakan angka Romawi. Nah, sementara untuk bab 1 sampai dengan bab 3 itu biasanya menggunakan angka Arab. Nah, lalu bagaimana dengan penomoran halaman yang berbeda-beda dalam satu file? Nah, itu caranya gampang banget teman-teman. Nah, yang pertama-tama kita coba untuk bagi nih bagiannya per section dulu ya. Misalkan di bagian cover kita ubah menjadi section pertama. Nah, karena tidak menggunakan penomoran halaman. Nah, untuk section 2 misalkan kita menggunakan kata pengantar dan daftar isi, kita tentukan menjadi section 2. Kenapa section 2? Karena di sini menggunakan angka Romawi gitu ya. Nah, untuk bab 1 sampai dengan bab 3 di sini kita ubah menjadi section ketiga. Kenapa? Karena menggunakan angka Arab. Jadi kita ubah dulu dalam satu file ini menjadi 3 section. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama kita klik dulu di bagian cover paling bawah, klik layer, text. Di sini kita pilih next page. Nah, di sini bagian sectionnya sudah berubah belum? Kita lihat ya. Di sini section pertama sudah, jadi di bagian kata pengantar menjadi section kedua. Tadi kata pengantar dan daftar isi section kedua ya. Nah, selanjutnya di bagian bab 1 kita ubah menjadi section ketiga. Klik seperti tadi, layer, text, next page. Nah, di bab 1 sudah ubah nih menjadi section ketiga, bab 1, bab 2, dan bab 3. Setelah diubah menjadi per bagian, maka selanjutnya kita tinggal menentukan nomor halamannya aja. Nah, bagaimana? Klik ganda pada bagian footer atau bisa juga dengan header, lalu klik fake number. Di sini kita pilih misalkan menggunakan bottom of fix ya. Di sini menggunakan angka Romawi, berarti kita ubah dulu menjadi angka Romawi. Startnya dari angka Romawi yang pertama ya. Nah, seperti ini. Daftar isi juga masih section kedua. Nah, lalu untuk bab satunya kita menggunakan angka Arab, tapi dimulai dari angka pertama. Ini kita klik menjadi angka 1.
Oke, jadi dari bab 1 sampai dengan bab 3 itu menggunakan angka Arab, sementara kata pengantar dan daftar isi menggunakan angka Romawi. Dan cover ini tidak menggunakan angka. Bagaimana cara menghilangkannya? Tinggal kita centang aja di different first page. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah jadi ya. Jadi sudah jadi dalam satu file. Di sini terdapat bagian cover, penomoran halamannya tidak ada. Di bagian kata pengantar dan daftar isi kita menggunakan angka Romawi, dan di bagian bab 1 sampai dengan bab 3 kita menggunakan angka Arab. Jadi seperti ini, dari penomoran halaman yang berbeda-beda dalam satu file yang sama. Caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, di slide ini terdapat beberapa poin aturan penulisan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan karya ilmiah yang baik dan benar. Di antaranya, kertas ukuran A4, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, spasi paragraf untuk abstraksi 1, spasi paragraf 1,5, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12px, ukuran huruf judul 14px, bold dan huruf kapital, ukuran huruf judul bab atau subjudul yaitu 12px dan bold.